Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fani Fauzia, mahasiswi PPG Calon Guru Universitas Pakuan, gelombang 2 tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan mengenai kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zona of Proximal Development atau ZPD di kelas 9F SMP 5 Kota Bogor. Teman-teman, Zone Proximal Development atau ZPD dapat dipahami sebagai suatu jarak kemampuan peserta didik antara tingkat perkembangan aktual yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah secara mandiri dengan tingkat perkembangan potensial yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau guru melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu atau kompeten. Sedangkan scaffolding dalam pembelajaran adalah strategi pengajaran di mana guru memberikan dukungan sementara kepada siswa untuk membantu mereka memahami konsep, keterampilan, atau tugas yang lebih sulit daripada yang dapat mereka lakukan sendiri. Dukungan ini dirancang untuk membantu siswa bergerak menuju pemahaman dan kemandirian yang lebih besar dalam belajar. Selanjutnya, penerapan scaffolding. Scaffolding diterapkan pada siswa kelas 9F SMP Negeri 5 Kota Bogor yang berjumlah 38 peserta didik dengan hasil kemampuan kognitif yang beragam. Hasil tersebut didapatkan melalui tes diagnostik kognitif yang bertujuan untuk memberikan bimbingan atau bantuan sesuai dengan kebutuhan pendidikan peserta didik yang tentunya beragam. Oleh sebab itu, scaffolding pada ZPD diterapkan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada materi text record. Proses penerapan scaffolding dalam pembelajaran. Proses penerapan scaffolding dimulai dari kegiatan mengidentifikasi ZPD pada peserta didik dengan menggunakan asesmen awal, yaitu diagnostik kognitif berupa soal praktes yang dikerjakan peserta didik. Setelah mengetahui hasilnya, guru akan mengelompokkan peserta didik dengan metode teaching at the right level, yaitu mengelompokkan berdasarkan tingkat kemampuannya. Guru membagi peserta didik dalam 3 kelompok, yaitu kelompok A, perlu bimbingan, kelompok B mahir, dan kelompok C sangat mahir. Hal ini bertujuan agar guru tepat sasaran dalam memberikan scaffolding pada kelompok perlu bimbingan. Nah, berikutnya adalah video penerapan scaffolding dalam pembelajaran di kelas 9F pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi text record. Berikut juga adalah artefak, kegiatan di mana guru memberikan bimbingan atau bantuan scaffolding kepada peserta didik kelompok perlu bimbingan. Nah, selanjutnya dari hasil kegiatan diskusi secara berkelompok itu, masing-masing dari ketiga kelompok tersebut akan mempresentasikan hasil dari diskusi mereka sesuai dengan level kognitif mereka masing-masing. Nah, selanjutnya hasil yang dicapai dari penerapan scaffolding dalam ZPD di kelas 9F SMP Negeri 5 Kota Bogor. Yang pertama, membantu peserta didik meningkatkan pemahaman konsep. Yang kedua, secara bertahap menarik bantuan yang diberikan sehingga peserta didik dapat membangun kepercayaan diri. Yang ketiga, membantu peserta didik mengembangkan kemampuan pemecahan masalah atau mengembangkan kemampuan problem solve peserta didik. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar peserta didik karena merasa didukung. Yang kelima, terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang keenam, terjadi peningkatan hasil belajar. Dan yang ketujuh, tercapainya kemampuan potensial peserta didik secara mandiri. Nah, di sini kita dapat melihat hasil penerapan scaffolding di kelas 9F pada pembelajaran text record. Sebelum diberlakukannya scaffolding, dapat dilihat bahwa nilai pratesnya hanya berjumlah 63%. Tapi setelah diberlakukan scaffolding dalam ZPD, maka peserta mengalami peningkatan kemampuan kognitif menjadi 86%. Dari hal ini dapat dikatakan bahwa scaffolding dalam ZPD yang dilakukan berjalan efektif, sehingga kemampuan peserta didik dapat meningkat sesuai dengan level kognitifnya masing-masing. Nah, penerapan scaffolding tidak hanya saya lakukan pada saat proses pembelajaran, adapun penerapan scaffolding saya lakukan pada kegiatan P5. Berikut adalah artefak selama saya memberikan scaffolding pada kegiatan P5. Baik, terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Semoga kampanye praktik baik ini bermanfaat. Sampai ketemu dan sehat selalu ya. Dadah.